Bud, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini tanggal 29 September 2020. Adapun tema pada hari ini yaitu sosialita Dina di Sikem. Teman-teman, seperti kita ketahui ya, Yakub itu punya berapa anak? Benar, punya 12 anak laki-laki. Dan paling sedikit satu anak perempuan yang disebutkan namanya di Alkitab. Dari Lea, Yakub itu punya 6 putra ya, dan 1 putri namanya Dina. Dari Rahel, dia punya 2 putra. Dari Bilha, budak perempuan Rahel, dia punya 2 putra. Dan dari Silpa, budak perempuan Lea, dia juga punya 2 putra. Begitu ya guys. Nah, kita juga mengetahui bahwa Yakub itu cintanya kepada Rahel. Tetapi si Lea aktif memajukan dirinya dengan berani. Pada masa itu umumnya perempuan itu pasif, hanya menjaga ternak. Lea itu artinya orang yang keluar. Nah, tampaknya Dina mewarisi sifat ibunya Lea yang suka bergaul dan perhatian kepada sesama. Dan ayat pertama menyebutkan dengan tegas nama Lea. Disebutkan bahwa Dina anak perempuan Lea. Oke, mari kita baca yuk kisah Dina di kitab Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Panjang ya guys ya, tapi coba kita cermati satu ayat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem, anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis ini itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka,
dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun, hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu, setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya, biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan Sunda?" Nah teman-teman, kalau di era sekarang, Dina itu mungkin semacam aktivis perempuan ya, gadis yang aktif bersosial. Istilah kerennya sosialita. Walau di tanah asing Sikem, Dina itu nggak ragu. Dia menyapa lingkungannya, sesama kaum perempuan. Sayangnya Dina itu nggak waspada. Pengalaman rohaninya tidak kuat. Kurang jelas bagaimana peristiwa sebenarnya guys. Kita harus meneliti makna teksnya dalam bahasa Ibrani. Apakah Dina tergoda oleh lelaki Sikem, atau model kawin lari atau kawin tangkap seperti di Sumba? Tapi inilah pelecehan seksual yang pertama kali dalam Alkitab. Sarah juga pernah diculik oleh Firaun dan lagi oleh Abimelek. Tetapi mereka nggak menyentuhnya sampai dia dibebaskan. Nah, apa karakter yang muncul dalam kisah Nats di atas? Pertama, Sikem bukanlah pribadi lelaki sejati, malah minta perlindungan ayahnya. Minta agar dibayarkan mahar supaya bisa mendapatkan Dina. Yang kedua, Hamor, ayahnya Sikem, mengharapkan justifikasi ke penduduknya supaya semua rakyatnya menerima tawaran Simeon dan saudaranya agar bersunat. Hamor cari aman demi posisi dan jabatannya, supaya ia tidak dihujat karena menerima tradisi tamu untuk diberlakukan. Sunat berarti mereka berkonversi ke agama Yahudi. Yang ketiga, Yakub yang tua juga mementingkan dirinya, tidak menjaga kehormatan janji pemeliharaan Allah. Yakub tuh sibuk banget loh mengumpulkan harta, tapi nggak mendidik anak-anaknya secara rohani. Padahal hidup di tengah orang asing tuh banyak godaan ya. Dan yang terakhir, Simeon dan Lewi kelakuannya juga parah.
bersama budaknya menipu Sikem, bikin perjanjian bersunat, dan ketika perjanjian itu dijalankan, mereka malah membunuh semua laki-laki Sikem dan menjarah harta mereka. Alasannya sih seakan-akan seolah membela agar Dina jangan dibilang perempuan sundal, tapi justru sikap mereka malah tak berperi kemanusiaan. Nah, teman-teman, Nats ini tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Dina kemudian. Yang pasti sih, besar pengaruh Dina ke lingkungan sekitar. Sampai Sikem, anak manja dan keji itu, akhirnya bisa menjadi lembut, sehingga ia berkata kepada ayahnya di ayat keempat, "Ambillah gadis ini bagiku sebagai seorang istri." Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui, Allah tetap menjaga Dina. Dia tetap menjadi sosialita yang aktif. Tidak ada yang menyangka bahwa kemudian Dina melahirkan seorang putri bernama Asenat yang akhirnya pindah ke Mesir dan bekerja di rumah Potifar. Kelak Yusuf, anaknya Yakub, menikah dengan Asenat dan memiliki 2 anak. Kalian ingat namanya? Manasye dan Efraim. Nah, kita bercermin ya dari Dina yang malang tapi tetap berpengaruh pada lingkungannya. Walau kita hidup terasing sebagaimana Dina melahirkan putra-putranya di luar tanah suci, bukan di tanah Kanaan, tapi kita harus berpusat secara spiritual dengan Tuhan. Yakinlah sebagaimana Dina, dari kemalangan selalu terbuka kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di masa depan. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, itulah satu kita hari ini. Marilah kita belajar untuk seperti Dina yang dapat memberikan pengaruh dalam lingkungannya meskipun berada di tempat yang asing. Dan jangan lupa untuk tetap berpusat kepada Tuhan. Nah, untuk mendukung satu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas satu hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat memberikan pengaruh di lingkungan kami dan dapat tetap berpusat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, jangan lupa setiap harinya kita juga ada saat teduh bareng di channel ini. Dan bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang mendapatkan berkat. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan, bisa langsung DM aja ke Instagram @YGKIKanaan. Dan jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify. Setiap hari Sabtunya jam 7 malam kita juga ada Zoom Fellowship. Untuk link meetingnya bisa dilihat dari grup Line ataupun grup WA kalian. Have a blessed day, God bless you. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Dengan tema podcast yang akan kita bawakan yaitu setan. Tema kesukaan aku banget ini. Kok takut setan nggak? Serem kok, tetap kok serem banget kok. Ceritain dikejar kok, dikejar-kejar. Bener kok. Di rumah kosong, aduh serem banget. Apakah iblis pernah dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya? Kita juga ada pertanyaan nih. Koko percaya nggak sih kayak tentang zodiak itu Virgo, Scorpio, terus yang kayak show gitu? Koko percaya nggak sih? Penting banget kita bangun relasi yang dekat sama Tuhan dan sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan kita bisa bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara iblis. Sebenarnya kan orang Tuhan sendiri kan bilangnya percayalah pada aku, begitu kan?